kulit sehat bebas dari sinar UV? Bisa banget. Azarin Hydra Soot Sunscreen Gel adalah kunci perlindungan kulit yang maksimal dan formula ringan dan cepat menyerap, cocok untuk aktivitas outdoor di cuaca apapun. Dapatkan kulit cerah dan terlindungi sepanjang hari. Azarin Hydra Soot Sunscreen Gel, payung UV untuk kulit cantikmu. Tersedia di toko kosmetik terdekat dan online. Azarin, karena kulitmu pantas mendapatkan yang terbaik. Azarin Hydra Soot Sunscreen Gel, payung UV untuk kulit cantikmu. Sunscreen Azarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Megahertz 97,4 SAFM, radionya mahasiswa masa kini. Nah, teman-teman, di pagi ini kita akan ada talk show, yaitu dialog interaktif bersama aktivis kampus yang kita undang nih. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu, Kak? Boleh. Halo, nama aku Siti Nurhaijah, aku dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, baik. Nah, kali ini kita talk show-nya berjudul Belajar di Kelas dan Berkembang di Organisasi. Kalian kepo nggak sih gimana caranya narasumber kita ini nih, dia aktif di akademiknya nih di kelas, tapi dia sangat berkembang di organisasi yang dia jalanin sambil menjalani akademiknya. Nah, kita akan ada beberapa gitu ya Kak, pertanyaan untuk kakak yang boleh kakak kasih tahu nih ke penonton kita sama pendengar kita, gimana sih kayak tentang kakak nanti dapat dari awal kuliah, dari awal gabung organisasi, dan tips-tips lainnya gitulah yang kakak kan gitu ya. Nah, masuk aja nih ya ke pertanyaannya kali ya. Boleh. Nah, kan untuk sekarang nih ya Kak, kayak seberapa penting sih pendidikan formal gitu tuh di era sekarang, di zaman kita ini gitu, pendidikan formal? Seberapa penting ya Mbak Salsa ya? Mungkin dari saya sendiri gitu ya, mungkin pendidikan akademik itu sangat penting banget buat kedepannya nih teman-teman, karena emang salah satunya juga membuka peluang karir untuk kedepannya. Karena kan gak semua gitu ya Mbak Salsa ya, di pekerjaan itu butuh yang namanya sarjana gitu kan, berpengalaman salah satunya juga kan. Jadi ya penting banget pendidikan kita di saat ini itu nggak cuma buat membuka peluang karir saja gitu Mbak Salsa, kan tetapi kita juga kan sebagai perempuan juga salah satu madrasatul ula buat anak-anak kita yang ke depan gitu kan. Bagaimana jika kalau misalkan kita sekarang tidak mengedepankan pendidikan gitu tuh, nanti kita mau ngasih apa nih gitu kan anak kita nanti gitu kan. Nanti anak kita nanya kayak gini kita nggak tahu kan, itu kan nggak etis banget ya Mbak Salsa ya. Iya, jadi nggak ngajarin gitu kan. Makanya mungkin perempuan ya khususnya sangat penting banget nih pendidikan yang harus ditinggikan gitu tuh, karena emang salah satunya juga buat mendidik anak-anak kita nanti gitu kan, terus juga membuka peluang pekerjaan dan lain sebagainya gitu Mbak Salsa. Jadi kayak ngebantah juga dia yang ngomongin kayak perempuan tuh gak usah pendidikannya tinggi-tinggi, nanti juga di dapur gitu. Iya, betul, banyak banget ya mungkin di kalangan masyarakat gitu tuh, khususnya perempuan-perempuan, ngapain sih gua kuliah nanti juga ujung-ujungnya gua di dapur gitu kan, jadi istri orang gitu kan. Padahal mah ya itu penting banget loh buat nanti kita mendidik ke depannya gitu, mendidik kita sebagai seorang orang tua gitu kan. Enggak cuman ini doang, bukan cuman kita sebagai seorang pemimpin ke depannya kan, tetapi kita juga di sini sambil belajar, karena belajar itu mencari ilmu, menuntut ilmu itu bukan hanya sebatas sampai SMA aja gitu Mbak Salsa kan. Karena sampai kita ke yang lahat pun itu belajar tuh harus gitu tuh. Gitu. Nah, dari seberapa pentingnya pendidikan formal ya di era kita, itu pasti kan banyak nih ya tantangannya, terutama tantangan terbesar nih dalam balita sendiri menempuh pendidikan ini gitu. Tantangan terbesar ya, mungkin dari dulu ya teman-teman, tantangan bagi gue tuh lebih ke ekonomi gitu tuh, karena
gue juga dari dulu masih ngontrak gitu Mbak Salsa. Jadi sampai sekarang gue masih ngontrak gitu kan sama orang tua gue sendiri gitu kan. Jadi yang gue pikirin dari dulu, aduh gimana nih gue bisa kuliah gitu kan. Sedangkan gue ekonominya terbatas nih gitu kan, belum buat bayar kontrakan dan sebagainya. Tapi gue yakin di sini kayak wah gue harus yakin nih, gue harus yakinin diri gue sendiri nih kalau gue bisa gitu kan. Kalau gue bisa kuliah, bisa melanjutkan pendidikan gue buat kedepannya gitu kan. Dan dari SMA tuh gue sebenarnya kayak bingung gitu nih Mbak Salsa, gue harus kuliah kemana ya, gue basicnya apa ya gitu kan. Karena emang hidup di pondok tuh kita jarang yang namanya membuka media-media digital gitu. Aksesnya terbatas banget karena itu gitu. Jadi gue tuh bingung banget, wah gue bingung banget nih nanti jurusannya kayak gimana gitu kan. Yang gue pikirin dari dulu tuh, aduh gimana ya kehidupan di luar tuh seperti apa ya gitu kan. Kehidupan di luar itu seperti apa, terus jurusannya ada apa aja. Yang gue bener-bener anak pondok tuh buntu banget tuh ya kan. Gue sendiri jadi kayak bingung banget buat ngelanjutin pendidikan gue waktu itu. Karena di situ gue berusaha karena gue juga kayak punya keinginan yang kuat nih Mbak Salsa buat ngelanjutin pendidikan gue kan. Jadi kayak yaudah deh gue coba nanya-nanya ke ustadz yang memang udah pernah kuliah gitu. Karena rata-rata ustadz dan ustadzahnya tuh mungkin lebih ke Mahat Ali gitu tuh. Mahat Ali itu mondok lagi gitu Mbak Salsa, yang mana mereka jadinya saya itu kurang pengetahuan yang namanya pengetahuan yang ada di luar gitu tuh. Betul. Gitu. Jadi kayak gue tuh bingung dari dulu, ada gue ngambil jurusan apa nih. Iya, dari dulu tuh gue tuh pengen banget Mbak Salsa yang namanya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia gitu kan. Karena dia lebih menonjolnya ke pendidikan, karena itu gue pengen ngambil kuliah di situ gitu kan. Karena takdir Allahnya mengatakan lain gitu ya. Dan gue juga mencoba daftar di UMKTKIN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sekarang gue dudukin gitu kan ya. Dan akhirnya gue di situ karena penasaran, dari awalnya penasaran melihat jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini apa sih gitu kan. Ada komunikasi dan penyiaran Islamnya gitu. Akhirnya wah saya penasaran banget nih sama jurusan ini, dan akhirnya saya mencoba, saya taruh di pilihan pertama nih Mbak Salsa. Dan yang kedua baru saya taruh pendidikan PGMI dan juga PAUD gitu kan. Dan alhamdulillahnya teman-teman, Allah tuh menakdirkan saya untuk masuk ke jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ya, yang sekarang saya jalani gitu kan. Dan alhamdulillah teman-teman juga merangkul yang tadinya saya juga nggak tahu apa sih, gue bingung banget gitu kan. Apa sih jurnalistik, apa sih broadcasting, gue bener-bener bingung banget nih, karena emang basic gue tuh sebenarnya pendidikan gitu. Karena saya mencoba hal yang baru dan alhamdulillah sampai sekarang gue juga bisa menjalaninya dengan baik gitu. Nah, dari tantangan terbesar yang tadi Mbak Liza ceritain ya, itu tuh pasti kan ada nih salah satu motivasi diri Mbak Liza sendiri untuk kayak gimana sih caranya tetap semangat gitu tuh di tengah banyaknya distraksi yang ada gitu tuh. Mungkin gue dari dulu ya, prinsip gue tuh gue bisa nih, gue harus bisa, orang lain aja bisa, kenapa gue enggak gitu kan. Iya, kadang saya tuh banyak ngeliat orang yang kayak selalu ngedon gitu kan, nggak mau bangkit, padahal ya apa ya, dengan cara kita yakinin diri sendiri, posting itu salah satu yang memang membangkitkan semangat diri kita sendiri gitu Mbak Salsa. Jadi dari dulu saya selalu menekankan ke diri saya sendiri untuk yakin kepada diri sendiri kalau saya itu bisa gitu kan. Dan memang karena dari dulu juga kondisi ekonomi yang terbatas dan saya memiliki keinginan yang sangat besar gitu kan, akhirnya saya juga berpikir saya tuh untuk memiliki pekerjaan sampingan gitu Mbak Salsa. Apa itu kalau boleh tahu? Biasanya saya juga di rumah jualan, di kampus juga pernah jualan gitu kan ya. Saya juga ngajar les Mbak Salsa di rumah juga. Jadi di samping fase smart saya pengen kuliah gitu kan, jadi saya juga mencari uang gitu kan di samping akademik saya. Jadi alhamdulillah sih bisa terbagi-bagi waktunya gitu kan dengan baik, karena memang harus diperhatikan juga antara akademik dan untuk kita sendiri ya. Jadi kayak walaupun ilmunya mungkin belum banyak gitu ya, tapi udah
mau ngasih ilmu untuk orang lain gitu ya, biar rasanya kayak mungkin gak sia-sia aja. Iya betul banget, biar puas juga ke diri sendiri gitu. Iya, betul. Nah, dari yang tadi kita bicarakan ya, kayak seberapa penting pendidikan, terus kayak tantangan terbesarnya, sama motivasi agar tetap semangat. Nah, selain di akademik juga pasti Mbak Liza berkembang kan ya di organisasi. Nah, boleh dong diceritain pengalamannya nih di organisasi, dari Mbak Liza gabung sampai sekarang nih yang dijalanin gitu di organisasinya. Iya, mungkin selain saya juga kuliah ya di sini gitu kan, saya juga mengikuti organisasi. Kebetulan saya tuh mengikuti Pramuka UIN SMH Banten yang ada di UIN sini ya. Awalnya saya mikir nih Mbak Salsa, masa sih gitu kan di yang apa sih di perkuliahan gitu masih ada pramuka gitu kan. Biasanya kan dari dulu orang tuh apalah pramuka terus gitu kan. SD, SMP. Iya, SD, SMP, SMA gitu kan. Makanya saya rada heran gitu. Wah, ternyata di UIN ini ada pramuka loh gitu kan. Karena saya juga dari dulu hobi banget nih Mbak Salsa sama yang namanya pramuka gitu kan. Kokonat gak sih? Jadi saya juga kayak wah ada pramukanya di UIN. Akhirnya dari dulu juga dari semester 1 itu yang namanya apa ya, anak maba gitu ya Mbak Salsa. Kayak masih di ini gak sih? Sini aja Iya. Masuk bingung juga. Masih bingung, akhirnya masih disetir sama cutting gitu kan. Wah, saya di situ mikir kayak wah gue disetir nih sama cutting kan. Karena saya orangnya nggak mau disetir gitu kan. Jadi saya memikirkan matang-matang saya harus memasuki organisasi apa nih yang tepat buat saya. Walaupun walaupun saya suka sama organisasi pramuka ini, saya juga bosen dong ya masa saya dari dulu pramuka terus kan. Kata aduh saya bingung banget ini mau masuk organisasi apa gitu kan. Akhirnya saya mikir kembali gitu teman-teman, kayak wah apa ya organisasi yang memang bisa saya kuasai, terus juga bisa mendapatkan peluang pekerjaan gitu kan. Dan akhirnya saya mikir apa saya harus masuk pramuka lagi nih gitu kan, harus cepat lagi nih karena udah punya basic ya sebelumnya. Terkadang kita memasuki sebuah organisasi itu harus kita cintai dulu. Kalau misalkan nggak kita cintai, kita juga nggak bakal betah di dalam kita juga bakal yang kayak gak aktif lah nanti belakangnya gitu. Gak aktif, pasif gitu kan teman-teman. Makanya harus kita cintai gitu kan. Karena kalau misalkan kita ingin dicintai, kita juga harus mencintai gitu kan. Boleh. Makanya dari dulu saya, wah udah deh saya masuk pramuka aja gitu kan. Kebetulan saya juga udah punya basic lah dikit-dikit. Dan saya juga mikirnya dari dulu tuh, wah pramuka nih cocok nih, siapa tahu saya mendapatkan peluang pekerjaan gitu kan, sebagai seorang pelatih gitu kan teman-teman. Dan akhirnya saya mencoba memasuki organisasi pramuka yang ada di UIN SMH Banten, dan alhamdulillah saat ini nih Mbak Salsa saya diamanahi sebagai ketua Dewan Ambalan Putri. Malah terjunnya langsung ke dewan ya? Iya, langsung ke dewan. Padahal saya nggak berpikir banget buat jadi ketua gitu, tapi Allah menakdirkan saya untuk menjadi pemimpin gitu kan. Dari itu, wah alhamdulillah juga dengan organisasi ini gitu Mbak Salsa, saya juga dapat pekerjaan gitu kan sebagai seorang pelatih. Makanya bagi teman-teman sekalian, organisasi itu sangat penting gitu kan, bukan hanya akademik saja gitu kan. Akan tetapi kita juga harus memiliki organisasi untuk mengembangkan bakat kita gitu. Jadi kayak bisa lah ya satu jalan untuk relasi kita gitu. Iya betul banget. Yang penting kita gimana caranya kita memanfaatkannya dengan baik gitu kan ya. Nah, dari pengalamannya itu pasti kan ada nih yang Mbak Liza rasakan ya manfaatnya gitu. Dari aktifnya berorganisasi ini gitu. Mungkin manfaat berorganisasi itu banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman rasakan khususnya gitu tuh orang-orang yang sudah terjun gitu di dalam sebuah keorganisasian gitu kan. Manfaatnya yaitu yang saya bilang tadi, saya juga alhamdulillah saat ini saya juga mendapatkan pekerjaan sampingan. Selain saya di rumah mengajar les ngaji gitu kan, saya juga melatih anak-anak SD gitu Mas Saladi yang ada di Serang gitu kan. Dan dari situlah selain pekerjaan, mungkin gue juga punya teman banyak gitu Mas Salsa. Karena dari pramuka ini teman-teman, gue juga bisa merasakan punya teman banyak, bukan hanya di Serang aja gitu. Ternyata di luar wilayah juga. Karena kemarin sempat nih Mbak Salsa, alhamdulillah saya juga
diutus gitu tuh, diamanahi untuk pergi ke Win yang ada di Jakarta, Win Syarif Hidayatullah ya, untuk mengikuti forum ketua dewan se-Indonesia gitu kan. Dan alhamdulillah dengan organisasi itu saya mempunyai teman yang banyak gitu kan, dari bukan hanya di Serang tapi di Bengkulu, di Aceh gitu kan. Dan alhamdulillah dari organisasi relasi saya lebih banyak lagi gitu kan. Jadi kenal temennya tuh nggak di sini-sini aja ya, iya, tapi se-Indonesia nih udah ketemu gitu kan ya. Sudah bisa merasakan iya. gitu kan ya. Punya temen yang beda daerah, iya, gitu beda kan. daerah jauh gitu kan. Jadi nggak hanya stuck di sini-sini saja. Nah, dari manfaat itu tuh ya, gimana sih cara Baliza membentuk kepribadiannya di organisasi dan kayak menumbuhkan skillnya gitu? Menumbuhkan skill ya, mungkin saya tuh apa ya, orangnya gimana ya Mbak Sansa, nggak mau diem mungkin ya, dibilang nggak mau diem gitu kan. Gue malas banget yang namanya pasif gitu tuh, nggak mau diem, selalu aktif gitu kan. Dan gue ini dari dulu tuh di organisasi tuh apa ya, nggak ada gitu tuh Mbak Sansa yang namanya senioritas dan antara cutting dan dating gitu kan. Dan gue tuh semuanya tuh sama gitu tuh, semuanya sama, nggak ada yang namanya cutting dan bawahan, nggak ada yang namanya atasan dan bawahan gitu kan. Dan dengan di situ tuh gue tuh kayak merasa apa ya, orang-orang tuh mendapatkan feedback ya khususnya gitu kan, karena emang gue nya juga menjadikan mereka tuh semuanya sebagai teman gitu kan. Dan apa ya, manfaat ya tadi ya, manfaatnya emang kita tuh lebih nyaman lagi di dalam organisasi tersebut gitu tuh, karena emang kalau misalkan tidak terkadang orang-orang yang pengen keluar organisasi, yang udah nggak betah, yang nggak sering hadir, itu kan biasanya karena ketidaknyamanan ya bahasa saya. Karena itu saya tuh selalu menciptakan terutama kenyamanan itu sendiri gitu loh. Dengan cara ya itu menjadikan semuanya teman gitu. Nah, nih udah kalian masuk ke gimana sih Baliza di organisasi dari baru masuk sampai sekarang, terus kayak manfaatnya, terus kayak gimana membentuk kepribadian dan skillnya. Nah di sini pasti kan ada nih ya chaosnya antara akademik dan organisasi dalam membagi waktunya nih. Iya betul. Nah dari Baliza sendiri pernah nggak sih kewalahan gitu tuh antara misalnya, aduh gue harus kuliah tapi ada organisasi urusannya emang nggak bisa lo tinggal gitu. Gimana itu tuh cara kayak ngatasin kewalahan itu gitu? Ya itu udah sering banget ya teman-teman, mungkin teman-teman yang nonton nih gitu kan, yang udah sekarang jadi ketua ataupun yang sebelumnya udah pernah jadi ketua gitu kan, atau yang masih anggota pun kadang kita chaos gitu ya, dengan kayak chaos tuh apa ya, kewalahan gitu kan, kewalahan dengan antara organisasi dan akademik kita gitu kan. Wah gimana nih, gue bingung banget nih, pernah nggak masalah antara rapat dan kebutuhan akademik gue gitu kan. Dan saat itu gue juga udah diamanahi sebagai ketua, dan mau nggak mau gitu kan, ketua itu kan harus yang namanya selalu hadir gitu kan, nggak ada yang namanya bolos gitu kan. Wah malu banget kalau misalkan rasanya ketua tuh bolos gitu kan. Nah akhirnya saya bingung untuk masalah, aduh gimana nih gue caranya gitu kan. Di satu sisi saya juga harus pergi konsul atau mendampingi anggota saya gitu kan, di satu sisi juga saya ada kunjungan media contohnya kan, kunjungan media yang dua-duanya ini apa ya, prioritas banget nih, nggak bisa gue tinggalin gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan itu saya juga harus siap berbagi waktunya. Kalau misalkan masuk organisasi itu harus komitmen nih dari awal. Lu bisa nggak bagi waktunya ya kan, nggak boleh yang namanya lu lebih aktif ke sini lah, nantinya malah berat sebelah gitu kan. Makanya harus berkomitmen dulu dari awal masuk, apa yang kamu mulai harus diselesaikan gitu kan. Kuliah juga gitu teman-teman, lu harus masuk, lu juga harus selesai gitu kan, dengan capaian target yang lu punya gitu kan. Makanya mungkin gue tuh lebih ke apa ya, misal ada dua kepentingan yang memang nggak bisa ditinggalin, yang Mbak Salsa yang tadi Mbak Salsa bilang, dan gue harus lihat dulu nih apa yang lebih penting. Misalkan
organisasi dan pendidikan, tentu pendidikan dong Mbak Salsa yang lebih penting. Karena itu saya harus mengedepankan pendidikan terlebih dahulu dibandingkan organisasi, walaupun saya kedudukan sebagai ketua. Karena ketua pun tidak sendiri kan Mbak Salsa, ada yang namanya partner gitu kan. Makanya mungkin kalau misalkan saya lebih mengedepankan organisasi pun salah gitu kan. Maka dari itu karena saya juga punya partner, saya amanahi dulu kepada partner saya titipkan gitu kan. Setelah itu saya prioritaskan terlebih dahulu kepada akademik ini. Contohnya kunjungan media nih, saya kunjungan media terlebih dahulu. Setelah saya kunjungan media, barulah saya mendampingi anggota saya gitu kan di organisasi. Jadi sebenarnya antara kewalahan dan enggak lebih sering terjadi, tapi alhamdulillah gitu tuh sampai saat ini saya bisa mengimbanginya gitu kan. Harus bisa memanage waktu mungkin ya teman-teman ya. Nah, dari yang sudah Mbak Liza jelaskan, paparkan ini gitu ya, apa sih nih tips buat pendengar Megahes ya? Itu tipsnya apa sih yang buat jangan ragu nih ikut organisasi gitu, tipsnya? Tips jangan ragu buat ikut organisasi ya? Betul. Buat organisasi mungkin anak-anak kuliah ya, khususnya anak cowok mungkin ya, banyak yang berpikiran nggak salah, ngapain sih gue ikut organisasi gitu kan, nyampe-nyampein badan gue aja, nyampe-nyampein pikiran gue aja gitu kan, mending gue balik jadi kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang. Padahal ya mungkin tips agar kita semangat buat berorganisasi ya, kita juga harus mikir masa depan kita gitu teman-teman. Selain kita mempunyai bekal akademik saja gitu, kita juga butuh yang namanya sebuah pengalaman gitu betul. Ya kan? Karena di kalangan pekerjaan itu ya banyak banget yang membutuhkan berpengalaman gitu kan. Pengalaman skill inilah itulah. Nah itu kan perlu banget diasah di dalam sebuah organisasi itu sendiri. Betul. Karena rasanya kalau misalkan kita tidak ikut organisasi, kita juga kayak gue bingung nih caranya mengelola sebuah acara gitu kan. Nggak ada pacuan gitu kan. Makanya mungkin ya harus memikirkan masa depan juga gitu tuh. Selain kita bekal akademik, kita juga harus ada bekal yang lain atau bekal sampingan, diantaranya itu bekal-bekal yang ada di sebuah organisasi itu sendiri. Nah, cara menumbuhkan semangatnya juga gimana sih caranya gitu kan. Nah mungkin kalau saya sendiri ya itu saya tuh lebih milih organisasi yang memang dibutuhkan di banyak orang, bukan hanya kalau misalkan kita ikut organisasi untuk kita sendiri sih rasanya kayak nggak ada jadinya kitanya nggak keluar gitu loh, nggak terjun gitu kan. Makanya saya sih lebih lebih mikirnya tuh pekerjaan gitu. Jadi bukan hanya yang namanya mendem terus kan, kayak kita udah tahu cara ngolah sebuah acara itu seperti apa, tapi kita tidak mengamalkan di luar di sebuah lapangan pekerjaan itu sendiri gitu kan. Jadi nyari ilmu dan juga memberikan ilmu. Nyari ilmu dan memberikan ilmu gitu kan. Nah, udah ya guys, dari Mbak Liza sendiri udah memaparkan ya gimana sih dia di akademik, di organisasi, cara manage-nya, terus kayak ada tipsnya juga. Nah, terakhir nih Mbak, apa sih motivasi singkat nih dari Mbak Liza untuk pendengar Radio Megahes ini? Motivasi singkat ya, gue punya motivasi nih buat teman-teman sekalian. Ada beberapa hal yang harus kamu alami untuk dipahami. Jadi Mbak Salsa, kalau misalkan kita ingin memahami sesuatu gitu kan, kita harus mengalaminya juga loh. Gimana kita paham akan hal itu kalau misalkan kita tidak mengalaminya. Dan begitu pun sebaliknya, kita juga harus mencintai apa yang kita inginkan. Kalau misalkan kita tidak mencintai, ya bagaimana dia mencintai gitu kan. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya hafalan Quran nih Mbak Salsa. Jadi ngebahas Al-Quran juga nih kan. Ibaratnya hafalan Al-Quran. Al-Quran itu tidak nyangkal teman-teman ke kita kalau misalkan kita tidak cinta. Ngedumel terus kan, hafalnya ngedumel terus. Jadinya Al-Quran pun tidak cinta gitu kepada kita. Makanya mungkin agak lebih semangat lagi kuliah ataupun di luar di organisasi ataupun dimanapun kalian berada. Tentunya kalian harus mencintai sesuatu tersebut
untuk dicintai balik gitu kan, agar kitanya senang menjalaninya, agar kitanya semangat juga gitu kan. Kalau misalkan kita tidak semangat menjalaninya, itu berarti kita tidak suka gitu kan dengan hal itu. Makanya ada beberapa hal yang kamu harus alami gitu untuk dipahami gitu. Oke, baik. Nah, mungkin talkshow pagi ini cukup segitu aja kali ya guys. Jangan ada ini kali mungkin terakhir jargon dari Mbak Liza. Jargon, ini boleh banget nih. Kebetulan di Pramuka ya, saya akan mengenali jargon yang ada di Pramuka gitu. Boleh. Mbak Salsa, kalau misalkan saya bilang Widya Karya, Mbak Salsa jawabnya Dharma Bakti. Oke, baik. Boleh diulang kali ya. Oke, Widya Karya, Dharma Bakti. Nah, cukup segitu aja kali ya guys. Sampai bertemu di segmen berikutnya di Radio Megahes 97,4 SAFM. Terima kasih ya Mbak Liza atas jawaban-jawaban yang saya berikan tadi. Semoga nggak apa-apa kali ya ikut kalau diundang talkshow lagi. Boleh banget. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.